Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Kita mau mulai hari ini dengan semangat yang baru, dengan antusias yang baru, karena kita tahu Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mau bersukacita dan menikmati segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita mau mengawali pagi ini bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur dan bersukacita. Setiap kali kami bangun pagi, kami merasakan kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami. Bapa, terima kasih untuk istirahat kami semalam. Engkau sudah menolong kami melepaskan setiap keletihan kami, kepenatan kami, dan kami mau membuka hari kami bersamamu Bapa. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, ketika mata kami melihat ada begitu banyak tantangan di sekitar kami, namun kami mau tetap fokus pada kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau terus tetap fokus berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, setiap pagi berikanlah kami kerinduan hati untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami Bapa telinga sebagai seorang murid yang mau mendengarkan. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Bapa, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Bahkan Tuhan, kami akan cenderung mengalami kegagalan dalam hidup kami jika Tuhan tidak memimpin langkah kami. Bapa, kami percaya kekuatan, kesegaran di dalam jiwa kami adalah pemberian-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus melekat padamu Tuhan, menikmati keindahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan hari ini. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, dan juga Engkau berkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan, kami mau belajar hari demi hari, dan kami terus mau dituntun oleh Tuhan langkah demi langkah sampai kami tiba di tujuan indah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini, rumput tetangga lebih hijau. Pertanyaan ini terdengar sangat sederhana, tetapi jika kita menjawab iya, akan dapat menimbulkan dampak yang tidak sederhana. Apalagi bila statement ini sudah tertanam dalam hati dan pikiran kita. Filosofi Jawa mengatakan, sakjatine urip kue mung sawang sinawang, yang maknanya kurang lebih, hakikat hidup ini hanyalah persoalan bagaimana seorang memandang atau melihat sebuah kehidupan. Semakin kita melihat rumput tetangga lebih hijau, semakin kita menemukan ada banyak kekurangan dalam diri kita. You don't really see the person that you are envious of. You see a mirror that reflects what you find lacking in yourself. Kamu tidak benar-benar melihat orang yang kamu cemburui. Kamu hanya melihat kaca yang mencerminkan apa kekurangan kamu. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, mengucap syukur untuk apa yang ada pada kita, bukan apa yang ada pada orang lain. Di dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Prinsip-prinsip firman Tuhan yang mau kita renungkan adalah prinsip yang pertama, kita harus berakar di dalam Kristus. Artinya akar itu harus kuat sehingga dapat menopang. Namun yang menjadi masalah, seringkali kita tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh akar. Akar membutuhkan air, namun kita jarang sekali menyiramnya. Akar kita dalam Kristus akan semakin kuat ketika tiap-tiap hari kita memberikan siraman rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Maka dampak yang luar biasa akan kita alami, di mana Kristuslah yang senantiasa akan mengendalikan totalitas hidup kita, dan pengajaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari akan selalu menjagai hati kita agar tidak tercemar dengan perasaan iri. Mengapa rumput tetangga terlihat lebih hijau? Dapatkah rumput kita terlihat lebih hijau dari rumput tetangga? Jawabannya tentu bisa. Rumput kita akan lebih hijau jika disiram. The grass is greener where you water it.
Jangan-jangan selama ini rumput tetangga kita tampak lebih hijau karena ia rajin menyiraminya setiap hari. Sedangkan kita lupa atau malas untuk menyiramnya. Ditambah lagi kita sibuk melihat ke rumah-rumah lain dan bertanya, kok rumput mereka bisa hijau begitu ya? Bagaimana caranya? Caranya sederhana saja. Mulailah perhatikan rumput di halaman kita sendiri dan siramlah secara rutin. Maka percayalah rumput-rumput ini tidak akan kalah hijau dengan rumput tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Prinsip yang kedua, kita dibangun di atas Dia. Artinya kita harus terus mengalami pertumbuhan secara rohani sehingga kita mengalami kedewasaan di dalam iman. Ketika bejana hati kita penuh dengan air kehidupan, maka kita akan dapat berkata, give no space for envy. Tidak ada tempat untuk iri hati. Salah satu sifat dasar manusia yang kurang baik adalah selalu membanding-bandingkan apa yang dimilikinya dengan apa yang orang lain miliki. Manusia memang memiliki sifat dasar yang selalu tidak puas dan selalu ingin lebih dari orang lain. Namun ketika kita dibangun di atas Kristus, maka kita memiliki identitas yang jelas. Kita sadar kita diciptakan oleh Allah dengan keunikan dan kita berharga di matanya. Lantas, mengapa kita melihat rumput tetangga lebih hijau? Bapak, Ibu, Saudara, banyak hal dalam kehidupan orang lain yang sesungguhnya kita tidak ketahui isi di dalamnya. Mari kita renungkan dalam hal apa saja kita merasa tidak sebaik orang lain. Bagaimana kita tahu hidup kita tidak sebaik mereka? Apakah melalui postingan atau kisah-kisah yang mereka pajang di media sosial mereka? Yang selalu nampaknya kemesraan mereka bikin baper dan iri hati bagi orang yang melihatnya. Ataukah karena postingan tentang keberhasilan mereka bisa liburan ala-ala sultan, mereka bisa pamerkan rumah mewah ala Crazy Rich in the Can. Dan bagi wanita, seringkali iri ketika lihat postingan orang lain yang pamer tas-tas branded ala Medina Zen. Ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, ingatlah, everybody has a chapter they don't read out loud. Setiap orang punya cerita yang tidak mereka gembar-gemborkan. Mengapa kita iri atas hidup mereka? Apakah kita mengetahui semua kisah hidup mereka sehingga kita menyimpulkan bahwa hidup kita lebih buruk? Kita tidak seberuntung orang lain. Kita tidak sebahagia seperti orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, orang hanya menampilkan apa yang mereka mau tampilkan. Mereka mungkin tidak mengizinkan kita untuk melihat luka, kesedihan, ataupun kekurangan yang ada pada mereka. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kalau terus-menerus kita menjadikan orang lain sebagai patokan untuk kita mengejar kesuksesan, maka kita tidak akan pernah mengalami ketenangan di kehidupan kita. Sedangkan firman Tuhan ingatkan kita di dalam Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati dapat merenggut keselamatan kita. Rasa iri bukanlah hal sepele, terbukti dari sekian banyak jenis dosa. Iri hati termasuk dalam jajaran top 10 list ini yang disebut dalam 10 perintah Allah. Di dalam Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Manusia tidak dapat melihat hati atau mendeteksi perasaan kita, tetapi Tuhan tahu saat kita mulai tidak bersyukur, saat kita mulai membanding-bandingkan, bahkan ketika kita menginginkan hidup orang lain terjadi atas hidup kita. Di situ kita sudah berdosa. Di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dari hati timbul berbagai keinginan yang jika kita turuti akan menjadi dosa. Oleh karena itu Tuhan ingin kita selalu menjaga hati. Prinsip yang ketiga, kita bertambah teguh dalam iman. Hal ini sangat penting karena banyak orang yang jatuh dalam dosa akibat melihat rumput tetangga lebih hijau. Pertanyaannya, kok bisa? Karena tidak punya iman yang teguh yang awalnya hanya melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau, rumput tetangga lebih kelihatan segar, rumput tetangga menawan hati, rumput tetangga tidak bosan dipandang.
Akhirnya muncul keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh tetangga. Hati-hati, perselingkuhan banyak terjadi karena keinginan mata dan ketidakpuasan terhadap apa yang sudah dimiliki. Firman Tuhan di dalam Amsal 5 ayat 17-18 mengingatkan kita, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas ya, istri masa muda beda dengan istri muda. Jangan kita plesetin ayat ini. Bapak-bapak jangan salah baca ya, jangan dibaca. Bersukacitalah dengan istri mudamu. Istri masa muda adalah wanita pertama yang bapak-bapak bawa ke hadapan Tuhan untuk saling mengucap janji suci pernikahan, untuk setia dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam tawa dan air mata, sampai maut memisahkan. Prinsip yang keempat, hati kita senantiasa melimpah dengan syukur. Mungkin muncul pertanyaan di dalam hati kita, saya harus bersyukur untuk apa ketika hidup saya kacau dan tidak menyenangkan? Seorang motivator, pengusaha Amerika yang sukses dan juga milioner bernama Michelle pernah mengalami kecelakaan motor yang membuat tubuhnya terbakar parah. Ia kehilangan semua jarinya dan hampir seluruh wajahnya hangus. Bertahun-tahun Michelle menjalani masa pemulihan sehingga akhirnya berhasil menerbangkan pesawat meski tak punya jari tangan. Namun lagi-lagi dia mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Ketika dirawat di rumah sakit, Michelle melihat bagaimana pasien-pasien di rumah sakit meratapi nasibnya. Bapak Ibu Saudara, ia pun merespon, kalian terus saja berfokus pada apa yang tidak bisa kalian lakukan. Namun saya melihatnya begini, sebelum kecelakaan saya bisa melakukan 10.000 hal, sekarang tinggal 1.000 hal. Jadi saya akan fokuskan pikiran saya kepada 1.000 hal yang bisa saya lakukan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Tak perlu sibuk mikirkan apa yang kita tidak punya. Fokuskan pada hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita dan mengucap syukurlah. Kembangkanlah sebaik mungkin apa yang ada pada kita. Demikianlah kita juga mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani dengan tulus. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati untuk saling membangun. Manusia dengan segala kelemahannya bisa terjebak rasa iri hati kepada sesama. Jadi, jagalah hati kita. Tuhan sudah memberikan kepada setiap orang porsinya masing-masing. Fokuslah kepada kelebihan kita sendiri dan kembangkan hal itu semaksimal mungkin. Give no space for envy, do not spoil what you have by desiring what you have not. Jangan memberikan tempat untuk rasa iri hati. Jangan merusak apa yang Anda miliki dengan menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Bapak Ibu Saudara, dengan begitu kita dapat bersinar sesuai dengan rancangannya atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih kembali firman Tuhan hari ini menegur kami, mengingatkan kami. Bapa, terkadang kami terlena dengan apa yang nyaman buat kami. Kami melakukan apa yang menurut kami adalah kesenangan bagi kami. Namun pada pagi hari ini kami ditegur, diingatkan Tuhan. Berawal dari hati kami, hati yang tidak terjagai pada akhirnya membuahkan dosa. Tuhan, ampuni kami jika kami menginginkan yang lain yang bukan menjadi milik kami. Ketika kami iri hati, ketika kami melihat orang-orang lebih dan kami merasa tidak punya seperti apa yang mereka miliki. Bapa, kami datang kepadamu, Engkau yang mengubah cara berpikir kami, Engkau mengubah secara khusus totalitas hati kami Tuhan. Kau pulihkan Bapa, sehingga kami boleh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, ajar kami mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, apa yang kami miliki. Ajar kami mensyukuri Tuhan setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bapa, ajar kami puas dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu adalah pelita, membuka mata hati kami, melihat bahwa ada hal-hal yang tidak beres dalam hidup kami dan kami harus membereskannya di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau memberkati Bapak Ibu dimanapun berada.
dalam keadaan apapun, Bapa Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak terkasih Mikael yang masih menunggu hasil biopsi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berharap akan mujizat Tuhan dan kesembuhan terjadi. Tuhan menolong tim dokter yang menanganinya. Tuhan terus berikan mereka tim dokter ini hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau juga terus berikan kekuatan bagi keluarga untuk terus berharap pada Tuhan dan memandang kepada Tuhan. Bapa, hanya Engkau sumber pengharapan bagi kami, hanya Engkau sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam keadaan apapun, ajar kami mengucap syukur dan biarlah kami tidak terpuruk oleh keadaan kami, tapi kami mau bangkit bersama dengan kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana